Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Sanjaya Kusna, salah satu dosen di jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Balikpapan, yang berhome base di Prodi D4 Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan micro teaching di mata kuliah Praktek Akuntansi Keuangan 1. Mata kuliah Praktek Akuntansi Keuangan 1 berbobot 3 SKS, dan 3 SKS ini merupakan SKS praktek. Dalam satu semester, mahasiswa akan menempuh mata kuliah ini sebanyak 84 jam dan akan wajib ditempuh oleh mahasiswa di semester 4. CPL Prodi melekat pada CPL mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang perlakuan akuntansi terkait dengan akun-akun dalam kelompok liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, serta akan dibahas topik-topik khusus berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis secara umum terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen dalam laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan perlakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang terakhir, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan dan memecahkan kasus permasalahan dalam lingkup akuntansi keuangan. Materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam mata kuliah ini selama satu semester, yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif dan informasi terkait. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Yang ketiga adalah kas dan piutang. Yang keempat adalah persediaan. Selanjutnya adalah akuisisi pelepasan properti pabrik dan peralatan serta penyusutan. Selanjutnya adalah aset tak berwujud, dan terakhir adalah sistem informasi akuntansi. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku-buku terkait dengan akuntansi keuangan, proyektor, papan tulis spidol dan penghapus, serta learning management system yang dimiliki oleh Poltekba, yaitu BLP, Blended Learning Poltekba. Yang kelima adalah media pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah Praktik Akuntansi Keuangan 1. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan pembelajaran di pertemuan kelima yang membahas laporan arus kas. Pokok bahasannya terkait dengan informasi yang terkandung dalam laporan arus kas, dasar-dasar dalam menyusun laporan arus kas, serta informasi tambahan terkait laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah metode presentasi, ceramah, dan penjelasan serta diskusi. Metode ini dilakukan di awal pertemuan karena saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan teori sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan, mahasiswa akan menyelesaikan kasus-kasus atau case method learning, yang mana kasus-kasus tersebut sudah terdapat di panduan praktikum praktek akuntansi keuangan 1 yang sudah dibagikan kepada mahasiswa. Di dalamnya selain teori dan kasus-kasus yang sudah tertera, juga terdapat lembar kerja praktikum. Panduan praktikum praktek akuntansi keuangan 1 ini juga disusun oleh saya sebagai dosen penyusun. Selanjutnya, dalam mata kuliah praktek akuntansi keuangan 1 ini, sistem penilaiannya, yang pertama adalah sikap bernilai 10%, tugas bernilai 20%. Tugas-tugas ini berkaitan dengan tugas rumah maupun tugas kelas. Selanjutnya, karena mata kuliah ini berbobot 3 SKS praktek, sehingga penilaian terkait dengan praktek sebesar 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikian pemaparan terkait dengan mata kuliah praktek akuntansi keuangan 1. Selanjutnya akan ditampilkan demonstrasi pembelajaran pada pertemuan kelima mata kuliah praktek akuntansi keuangan 1 terkait dengan laporan arus kas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, anak-anak? Puasa hari ini? Puasa. Sabtu puasa? Enggak? Oke, kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah praktikum akuntansi keuangan 1 di pertemuan kelima yang akan membahas laporan arus kas. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan laporan posisi keuangan, di mana kemarin apa? Di dalam laporan posisi keuangan ada isinya apa saja? Aset, liabilitas. Oke, sekarang di dalam aset terbagi menjadi, diklasifikasikan menjadi apa saja?
Siapa yang bisa? Ya, Vanessa? Yang pertama itu ada investasi, aset tetap, aset lancar, aset tak berwujud, dan aset lainnya, Pak. Oke. Ada 4 atau 5 yang biasa digunakan dan disajikan di laporan posisi keuangan. Investasi, aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lainnya. Nah, untuk liabilitas diklasifikasikan jadi berapa? 2. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Amel. Liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Oke. Nah, itu yang kemarin sudah kita pelajari ya. Dan ada beberapa soal studi kasus yang sudah kalian kerjakan di buku praktikum akuntansi keuangan 1. Oke, hari ini kita akan fokus di laporan arus kas. Sub pembahasan yang akan kita bahas adalah pendahuluan informasi di dalam laporan arus kas berdasarkan aktivitas. Lalu penyusunan laporan arus kas, informasi tambahan, dan ada beberapa soal latihan. Nah, ini laporan arus kas. Laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk, arus kas keluar, setara kas suatu entitas pada periode tertentu. Kalau kita berbicara akuntansi, ada prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa ada periode tertentu, 1 tahun gitu ya. Apakah harus 1 Januari sampai 31 Desember? Tidak perlu. Tetapi yang penting 1 tahun. 1 periode 1 tahun. Nah, dalam PSAK, standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, itu PSAK nomor 2 terkait dengan laporan arus kas, ada klasifikasi yang perlu diinformasikan, yang perlu disusun di laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kita akan bahas satu persatu. Untuk aktivitas operasi, perlu dipahami dan perlu diingat bahwa aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi dalam menyusun laporan arus kas, kita harus sudah bisa mengklasifikasikan mana informasi yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kalau aktivitas operasi, kegiatan utama perusahaan itu apa? Kalau perusahaan jasa, kegiatan utamanya adalah memberikan jasa. Kalau perusahaan dagang, artinya ada barang yang dijual belikan. Kalau manufaktur, artinya ada proses memproduksi bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Nah, kita harus definisikan dulu mana aktivitas-aktivitas operasi maupun aktivitas investasi dan pendanaan. Bagaimana caranya untuk memisahkan? Ada 4 indikator: kemampuan operasi entitas, kemampuan melunasi pinjaman, membayar dividen, melakukan investasi. Ini kegunaannya. Kenapa sih kita harus aktivitas di dalam laporan arus kas itu harus diklasifikasikan supaya kita bisa lihat. Kemampuan operasi entitas ini yang sangat penting. Kalau perusahaan atau entitas itu tidak bisa mengoperasikan kegiatan usaha utamanya itu dengan baik, artinya kan tidak bisa memperoleh keuntungan. Lalu aktivitas investasi. Kalau tadi aktivitas operasi berkaitan dengan kegiatan utama dari perusahaan untuk menghasilkan laba, kalau aktivitas investasi apa? Aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset. Jadi untuk aktivitas investasi, kata kuncinya adalah yang berkaitan dengan aset. Entah itu pembelian ataupun penjualan yang menghasilkan kas. Serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Jadi investasi lain, maksudnya investasi lain yang tidak masuk setara kas, itu tidak bisa. Tapi kata kuncinya adalah di aset jangka panjang. Aktivitas investasi itu mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan dalam rangka menghasilkan kas di masa yang akan datang. Itu investasi. Nah, terakhir adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Nah, ini yang berkaitan dengan modal atau ekuitas. Jadi cara membedakannya seperti itu. Manfaatnya apa? Untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Kita sebagai perusahaan pasti punya yang namanya pemilik dana ataupun modal awal dari perusahaan, pasti ada yang menyokong si pemilik, minimal ada 1 pemilik gitu ya. Apalagi kalau misalkan perusahaan besar yang sahamnya diperjualbelikan dan seterusnya gitu ya. Atau ada 3 pemilik,
3 pemilik atau 2 pemilik saja itu sudah lumayan pusing gitu ya. Karena nanti di labanya itu harus kita bagi gitu. Kita bagi sesuai dengan jumlah kepemilikan. Maka dari itu untuk aktivitas pendanaan ini perlu disampaikan, perlu diinformasikan di laporan arus kas karena untuk memprediksi. Nanti arus kas yang kita bagikan kepada si pemilik berapa persentasenya. Kebijakan untuk membagikan laba itu kan persentasenya apakah laba 100% akan dibagikan semuanya ke pemilik? Tidak. Ada persentasenya. Nah, yang menentukan siapa? Manajemen. Maka dari itu ini sebagai aktivitas pendanaan ini sebagai prediksi maupun informasi terkait dengan pembagian tersebut. Nah, untuk menyusun laporan arus kas, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan penggunaan kas dari aktivitas operasi. Cari dulu, identifikasi dulu dari informasi mana aktivitas operasi. Selesaikan dulu aktivitas operasi, lanjut ke investasi, pendanaan, lalu kita bisa menentukan berapa kenaikan ataupun penurunan kas selama satu periode tersebut. Kalau sudah tahu ini naiknya berapa atau turunnya berapa, kasnya gitu ya, baru kita jumlahkan kas awal dengan kenaikan atau penurunan yang tadi. Muncullah saldo kas akhir tahun. Nah, dalam menyusun laporan arus kas ini terdapat 2 metode. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Ini opsional. Boleh memilih perusahaan. Mau memilih yang mana yang mau sesuai dengan kebijakan manajemen, silakan. Kalau metode langsung menyajikan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Jadi dia langsung, tidak ada proses mengidentifikasi, langsung saja dari laporan laba rugi biasanya, metode langsung. Kalau metode tidak langsung, dimulai dari laba rugi berjalan, disesuaikan. Jadi tidak langsung ngambil data dari laporan laba rugi periode berjalan, tetapi disesuaikan lagi. Mana transaksi non-kas, mana yang penangguhan, mana yang akrual. Baru nanti masuk ke aktivitas-aktivitasnya. Dari pos penghasilan atau pengeluaran yang berhubungan dengan arus kas, investasi atau pendanaan, baru diklasifikasikan. Nah, kalau yang langsung, ya udah langsung saja ngambil data dari laporan laba rugi terkait dengan penerimaan kas bruto, pengeluaran kas bruto. Apakah hasilnya berbeda? Untuk saldo kas harusnya pasti akan tetap sama, walaupun caranya berbeda. Nah, untuk menyusun laporan arus kas ini kalian harus memilih dulu mana metodenya. Biasanya nanti kalau di buku panduan praktikum kalian akan dijelaskan metodenya apa. Mau metode tidak langsung atau metode langsung. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, silakan, Sabrina. Izin bertanya, dari 2 metode ini yang umum digunakan perusahaan itu yang mana, Pak? Oke. Tadi kan opsional ya. Di akuntansi itu banyak metode yang opsional, artinya boleh menggunakan salah satu gitu ya. Dalam artian mempermudah saja. Akuntansi itu tidak mempersulit tapi mempermudah. Memberikan informasi. Ada bahasa bahwa akuntansi itu adalah sebuah teknologi. Akuntansi sebagai teknologi, kalau teknologi itu kan harusnya mempermudah gitu ya. Makanya di sini ada opsional untuk mempermudah. Kalau ditanya mana metode yang paling sering digunakan oleh perusahaan, adalah metode tidak langsung. Karena apa? Metode tidak langsung itu mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas tadi sesuai dengan aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Di laporan keuangan yang dipublikasikan di IDX, itu biasanya menggunakan metode tidak langsung. Nah, nanti kita akan pelajari keduanya, 2 metode ini, supaya kalian nanti kalau bekerja gitu ya, bekerja di sebuah perusahaan, ternyata perusahaannya menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung, kalian bisa menggunakan 2 metodenya. Oke, pertama adalah metode langsung. Kenapa disebut metode langsung? Karena dia langsung mengambil data dari laporan laba rugi. Disebut juga metode laba rugi, karena dia langsung mengambil data. Metode ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Perbedaan dengan metode tidak langsung ada pada langkah dalam menghitung arus kas bersih dan aktivitas operasi. Ada perbedaan di sana.
dalam penghitungan aktivitas operasi. Nanti kita akan bandingkan ya. Kita akan bandingkan antara metode langsung dengan tidak langsung. Untuk penghitungan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan langkah yang sama. Hanya berbeda di aktivitas operasi. Karena metode langsung saja mengambil data dari laporan laba rugi. Nah, ini metode untuk menghitung arus kas bersih dan aktivitas operasi dengan menyesuaikan item dalam laporan laba rugi dari accrual basis menjadi cash basis. Kalau laporan arus kas ini kan kita pasti kalau kasnya masuk atau kas keluar baru kita catat. Itu kan sebenarnya cash basis, pengertian dari cash basis. Padahal laporan keuangan yang kita susun yang lainnya itu berdasarkan accrual basis. Nah, ini yang harus dipisahkan gitu ya, harus disesuaikan. Lalu ada masalah dalam menggunakan metode langsung, bahwa perusahaan mungkin tidak menyimpan informasi yang diperlukan. Misalnya bagaimana? Misalnya perusahaan menggunakan akuntansi akrual bersama-sama, penjualan tunai dan kredit, harus membuat ketentuan khusus untuk melacak penjualan tunai secara terpisah. Jadi perusahaan sudah menentukan nih menggunakan accrual basis. Kalau accrual basis kan mau penjualan kredit, mau penjualan tunai itu harus dicatat. Mau persediaan itu bertambah atau berkurang harus dicatat. Menggunakan metode perpetual kalau seperti itu gitu ya. Nah, kalau seandainya menggunakan metode langsung kita harus mencari tahu dulu penjualan tunainya berapa. Apakah di laporan laba rugi itu ada keterangan terpisah penjualan kredit dan penjualan tunai? Tidak. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Ada pertimbangannya. Kalau perusahaan bisa memberikan informasi tersebut menggunakan metode langsung, mempermudah. Gitu ya. Tetapi masalah yang sering dihadapi adalah seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh soal untuk metode langsung. Ada yang mau bacakan soalnya? Silakan. Ya, silakan. Pada 1 Januari 2019, tahun pertama perusahaan beroperasi, perusahaan Rally Marketing mengeluarkan saham dengan harga per lembar saham adalah 1.000 dan total kas diterima atas saham yang diterbitkan tersebut adalah 50 juta. Perusahaan menyewa ruangan kantor, furniture, dan alat-alat telekomunikasi pada tahun pertamanya. Pada bulan Juni 2019, perusahaan membeli tanah senilai 15 juta. Selama tahun 2019, perusahaan membagi dividen tunai senilai 14 juta. Berikut ini adalah perbandingan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Jadi yang pertama kalian harus perhatikan di sini adalah ada laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi. Dari data-data di atas kita diminta untuk membuat laporan arus kas dengan metode langsung. Ini yang diminta. Nah, di akuntansi kalau mengerjakan soal, usahakan cari tahu dulu apa yang diminta. Supaya kita tahu, informasinya panjang lebar, tapi kalau kita nggak tahu apa yang diminta akan kesulitan. Di sini yang diminta adalah menyusun laporan arus kas dengan metode langsung. Informasinya jelas, ada laporan posisi keuangan, aset, liabilitas, dan ekuitas. Nominalnya berapa, naik turunnya berapa, saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa. Saldo awalnya di 1 Januari 2019. Saldo akhirnya di 31 Desember 2019. Di sebelah kanan adalah laporan laba rugi. Tapi tidak disebutkan beban operasinya apa saja. Nah, informasi di atas, yang lainnya apa? Yang lainnya adalah terkait dengan mengeluarkan saham, per lembar sahamnya Rp1.000, total kas yang diterima adalah 50 juta. Kalau dari informasi ini termasuk aktivitas apa? Saham. Aktivitas? Nah, agak terbalik-balik kan masih? Tapi kalau untuk jelasnya, kalau berkaitan dengan saham, apakah berkaitan dengan aset? Tidak. Kegiatan dengan operasi? Tidak. Saham itu berkaitan dengan aktivitas Lalu informasi selanjutnya adalah perusahaan menyewa ruangan kantor, furniture, dan seterusnya. Itu kegiatan aktivitas operasi. Perusahaan membeli tanah. Investasi. Lalu selama tahun 2019 perusahaan membagikan dividen. Dividen itu masuk di aktivitas pendanaan. Oke, itu informasinya sudah kita identifikasi. Lalu dalam membuat laporan posisi keuangan, yang pertama adalah kita harus melihat kas yang dikumpulkan dari pendapatan. Oke.
Pendapatan 172 juta. Nominal awal pendapatan 172 juta itu kita dapat dari laporan laba. Maka dari itu laporan arus kas saja disampaikan bahwa informasinya itu berdasarkan laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi. Nah, pendapatannya 172 juta. Tapi kan kita tidak tahu, ini pendapatannya, penjualannya secara kredit atau semuanya tunai atau sebagian tunai, sebagian kredit, kita nggak akan tahu. Kita tahunya dari mana? Dari piutangnya. Kalau piutang itu kredit apa tunai? Kredit. Penjualan kredit, piutang. Tahunya dari mana? Dari laporan posisi ke 41 juta. Artinya, dari 172 juta, 41 jutanya adalah penjualan secara kredit. Nah, yang kita mau susun kan laporan arus kas. Berarti arus kas ini yang berkaitan dengan penjualan tunai yang menghasilkan kas. Jadi kita kurangkan pendapatan 172 juta dikurang dengan 41 juta. Didapat 131 juta, itu kasnya. Untuk yang dikeluarkan beban, beban operasinya jelas, ada di laporan laba rugi. 120 juta. Dikurang dengan utang. Kalau utang itu kan berarti berkaitan dengan pembelian secara kredit. Utangnya berapa? 12 juta. Nah, ini kalau informasi yang di sini ini ya, kebetulan 1 Januarinya saldonya 0. Jadi kenaikannya sama dengan 31 Desember. Kalau ini ada angkanya, berarti yang kita gunakan adalah naik atau turunnya. Ya. 12 juta, ini dikurangkan. Didapat jumlah kas yang dikeluarkan untuk beban itu 108 juta. Kenapa demikian? Karena kan utang itu kita nggak mengeluarkan kas toh. Jadi kita masih belum mengeluarkan kas. Lalu kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak, ada informasi beban pajak di laporan laba rugi. 13 juta. Nah, ini untuk metode langsung, kalian harus mengidentifikasi ini semua. Pendapatan yang bisa dikumpulkan dari kas, pendapatan kas yang bisa dikumpulkan dari pendapatan, kas yang bisa dikeluarkan untuk beban, nominalnya berapa, dan jika ada kas untuk beban-beban lainnya, diperhitungkan. Ini contoh laporan arus kas metode langsung. Jadi yang pertama tadi apa? Kas yang dikumpulkan dari pendapatan. Berapa? 131. Kas yang dibuat untuk beban 108 juta. Didapat pendapatan tunai sebelum pajak adalah 23 juta. Itu kan masih pendapatan tunai sebelum pajak. Sehingga kita harus kurangkan dengan pajaknya yang sudah dibayarkan sesuai dengan nominal beban pajak. Didapat arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, lanjut di aktivitas investasi. Tadi ada informasi apa? Pembelian aset berupa tanah 15 juta. Karena pembelian berartinya kasnya berkurang. Kas keluar gitu ya. Jadi di situ nominalnya 15 juta minus. Apakah ada informasi lain aktivitas investasi? Tidak ada. Di contoh soal ini tidak ada. Jadi cukup yang memang masuk di aktivitas investasi itu yang diperhitungkan. Setelah itu kita mendapatkan sudah aktivitas operasi, aktivitas investasi, kita perlu mencari arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, di pendanaan tadi ada penerbitan saham dan pembayaran dividen. Penerbitan saham, karena kita menerbitkan saham menjual saham, berarti kita menerima uang masuk kas kita senilai 50 juta. Pembayaran dividen, kita harus membagi keuntungan ke pemilik ataupun ke para pemegang saham. 14 juta sebagai pengurang. Kas keluar itu pasti minus nominalnya di situ. Jadi arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu nominalnya 36 juta. Jadi masing-masing arus kas untuk aktivitas operasi, investasi dan pendanaan itu diperhitungkan. Baru kita bisa tahu nilai kenaikannya dari menghitung 10 juta ditambah minus 15 juta, berarti sama jadi kurang 10 juta dikurang 15 juta ditambah 36 juta, hasilnya adalah 31 juta. Kas awal tahunnya berapa? Karena di laporan posisi keuangan,
kas awal tahunnya 0, ya tulislah 0. Tapi kalau ada nominalnya, tuliskan. Informasi itu didapat di laporan posisi keuangan. Nah, didapatlah laporan saldo kas akhir tahun menurut metode langsung adalah 31 juta. Oke ya, langsung ke metode tidak langsung. Tadi apa perbedaannya? Perbedaannya hanya di aktivitas operasi. Kita langsung ke soal. Soalnya sama, dengan kondisi yang sama, laporan posisi keuangan yang sama, laporan laba ruginya sama. Tetapi kita hanya menggunakan metode tidak langsung. Metode tidak langsung, perbedaannya adalah kita muncul namanya laba bersih. Kita tidak menghitung pendapatan dan beban seperti metode langsung tadi, tetapi muncul langsung laba bersih. Laba bersih dari mana? Dari laporan laba rugi. Kalau tadi metode langsung itu kan dari pendapatan dan beban operasi. Tapi kita kalau metode tidak langsung kita menggunakan laba bersih. Nah, dari laba bersih baru kurangkan dengan ataupun tambahkan dengan aktivitas arus kas dari aktivitas operasi. Problemnya apa? Bedanya, perbedaan dengan metode sebelumnya hanya di arus kas aktivitas operasi. Aktivitas operasi hanya menilai kenaikan piutang dengan kenaikan utangnya saja. Kenaikan piutangnya berapa? Kenaikan utangnya berapa? Didapat dari mana? Dari laporan posisi keuangan. Piutang 41 juta, utang 12 juta. Nah, 41 juta dengan 12 juta, 29 juta. Tinggal dikurangkan. Yang lainnya sama, investasi, pendanaan sama. Kita harus identifikasi mana yang aktivitas investasi, pendanaan, masukkan, dan nanti akan menjadi penyumlah. 10 juta dikurang 15 juta, 36 juta, kenaikannya sama 31 juta. Kenaikan bersih kasnya sama atau beda? Metode langsung atau tidak langsung? Sama. Yang membedakan hanya di aktivitas operasi. Lebih mudah mana? Metode tidak langsung. Karena kita tinggal mengambil data-data saja. Di laporan posisi keuangan, di laporan laba rugi. Kalau misalkan metode langsung itu dia harus memiliki informasi tambahan. Pendapatannya berapa, bebannya berapa. Nah, ini penjelasannya. Oke, untuk itu informasi tambahan yang diberikan, ini contoh laporan arus kas komprehensif. Jadi yang memang tadi ada pertanyaan bahwa mana yang lebih sering digunakan untuk metode langsung atau tidak langsung, yang paling sering digunakan adalah metode tidak langsung. Karena menggunakan laba bersih, arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Tidak perlu menghitung pendapatannya berapa, pendapatan tunainya berapa, beban operasi menggunakan kasnya berapa. Ini contoh, nah ini bisa kita lihat investasinya kita hitung sendiri, operasinya sendiri. Jadi memang langkah-langkahnya jangan dibolak-balik, ngitung dulu aktivitas investasi baru aktivitas pendanaan, nggak bisa. Harus aktivitas operasi dulu, sistematis ya. Sistematis itu harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, ini saldo akhir kas akhir tahun 414. Contoh untuk yang komprehensif. Kemarin kita membahas laba rugi juga namanya laporan laba rugi komprehensif. Nah, ini yang memang digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar atau yang sudah go public. Oke, jadi untuk hari ini praktikum akuntansi keuangan 1 kita fokus di mengerjakan soal laporan arus kas sesuai dengan panduan praktikum yang sudah kalian pegang, tapi menggunakan Microsoft Excel. Silakan nanti gunakan komputer yang ada di depan kalian, dikerjakan sesuai dengan soal yang nanti akan saya share juga ke grup WA. Atau bisa kalian akses di BLP, karena di BLP sudah ada materi PPT ini, dan materi terkait dengan soal yang kalian harus kerjakan. Mungkin itu penjelasannya, silakan dikerjakan. Terima kasih.